Peranan sektor perbankan dalam penyaluran kredit awal 2022 tergolong akseleratif. Hal itu terlihat dari angka pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,3% pada Februari 2022 mencatat secara year on year. Pada bulan sebelumnya, penyaluran kredit tumbuh 5,5% secara year on year. Padahal Februari 2021, kredit mengalami kontraksi hingga minus 2,3%. Tidak hanya perbankan, kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah pun meningkat tumbuh sebesar 14,2% secara year on year. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menilai kondisi ini menumbuhkan keyakinan dalam strategi pemulihan ekonomi. Pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank, segmen kredit, dan sektor ekonomi, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga, ujar Peri dalam konferensi pers hasil rapat Dewan Gubernur pada Kamis 17 Maret. Bank Indonesia optimistis pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut. Hal ini tercermin dari perbaikan penjualan, kemampuan membayar, dan belanja modal. Dari sisi penawaran, sejumlah pelonggaran standar persyaratan diberikan, terutama untuk sektor industri dan perdagangan. Pelonggaran terjadi akibat menurunnya persepsi risiko kredit. Secara persentase, penyaluran kredit ke segmen UMKM tumbuh sebesar 14,32% secara year on year. Senior Fakultas Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia atau LPPI, Amin Nurdin, memprediksi penyaluran kredit konsumer dan UMKM akan jadi segmen yang tumbuh tinggi tahun ini. Sayangnya, menurut Amin, kredit investasi dan korporasi masih stagnan karena hampir semua institusi keuangan tengah berfokus menggarap segmen UMKM. Apalagi sektor investasi dan korporasi memiliki sifat kredit jangka panjang dengan nilai besar. Jadi dua segmen itu yang akan tumbuh signifikan pada tahun ini. Cerah prospeknya, ujar Amin. Untuk sektor properti dan industrinya serta industri hijau dan ramah lingkungan, menurut Amin, penyaluran kreditnya akan lebih baik. Sejalan dengan pendapat Amin, PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI mencatat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR hingga Februari 2022 mencapai 6,7 triliun rupiah atau tumbuh 14% secara year on year. SEVP Micro and Consumer Finance Bank Mandiri Josephus Katri Prakoso mengatakan, di 2022 BMRI mendapat alokasi KUR sebesar 40 triliun rupiah, naik dari 2021 yang hanya sebesar 35 triliun rupiah. Dengan adanya perpanjangan program tambahan subsidi KUR yakni 3% di tahun 2022, kami optimistis untuk dapat membantu UMKM dalam penyaluran KUR di tahun 2022 secara lebih optimal sesuai dengan target yang dipercayakan oleh pemerintah, ujarnya dalam keterangan resmi. Josephus mengatakan penyaluran KUR Bank Mandiri akan tetap menyasar sektor produktif unggulan di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan guna menangkap momentum pertumbuhan ekonomi di tanah air. Jika dirinci total penyaluran KUR Bank Mandiri sampai Februari 2022, sebanyak 58% telah dialokasikan ke sektor produksi senilai 3,8 triliun rupiah. Sementara sektor non-produksi mencapai 2,8 triliun rupiah. Bank Mandiri secara aktif bakal mendorong penyaluran KUR ke sektor produksi. Keputusan ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19. KUR Bank Mandiri tahun 2022 akan tetap fokus pada sektor produktif unggulan di masing-masing wilayah, baik pertanian, perikanan, industri pengolahan maupun jasa-jasa produksi, katanya. Sektor produktif tersebut akan didukung sinergi dari seluruh segmen bisnis, kekuatan koordinasi di seluruh jaringan, serta kerjasama strategis dengan perusahaan finansial ataupun e-commerce.